Anda kembali di iNews Today, pemirsa. Kelebihan kapasitas gunungan sampah setinggi 40 meter di TPST Bantar Gebang, Bekasi longsor. Akibatnya 3 truk sampah tertimbun longsor. Mobil emang coy kena ulah buang kadang, urukan sampah emang coy diharap tah. Ya mobil tah. Tilu mobil pusat. Gunungan sampah di zona 4 TPST Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, longsor pada Rabu siang. Longsor sampah setinggi 40 meter ini juga menghantam 3 truk sampah yang sedang mengantri hingga terjatuh ke sungai. Allah, astagfirullahaladzim. Apa? Bantuan. Salah satu sopir yang berada dalam truk saat kejadian ikut terseret. Mang, itu ya. Turungan itu jalan mana? Beruntung, sopir berhasil selamat. Longsor sampah di TPST Bantar Gebang sudah sering terjadi karena kapasitas berlebih. Ya memang nggak perlu, kemudian penataannya kurang bagus, ditambah air hujan, kan jadi berat tuh. Ini udah keberapa Bang, kalau Abang tahu? Ya belum lama ini, kira-kira sebulan yang lalu juga longsor itu di zona 2. Oh ya, sempat yang ada luka-luka sopir juga itu ya. Pasca longsor, 8 alat berat diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi truk yang tertimbun sampah. Proses evakuasi dilakukan dengan menata ulang gunungan sampah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya, sementara itu hujan berintensitas tinggi yang mengguyur Kota Padang sejak Kamis malam menyebabkan banjir susulan di daerah Batu Busuak, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Ya, inilah kondisi jalan penghubung menuju Batu Busuak, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Sepanjang kurang lebih 50 meter, badan jalan amblas akibat banjir susulan. Putusnya satu-satunya akses jalan ini membuat aktivitas warga terhenti total. Kendaraan tidak dapat melintas, warga pun terpaksa berjalan kaki melalui jalur darurat. Hingga kini sedikitnya 50 kepala keluarga terisolir. Warga diimbau tetap waspada karena hujan masih terus berlanjut. Sementara itu, Kabupaten Gayo Lues kembali diterjang banjir bandang. Ya, banjir tersebut disebabkan hujan deras sejak 1 hari terakhir. Ya, banjir bandang susulan yang terjadi di Kabupaten Gayo Lues, Aceh menyebabkan jalan tergenang. Kendaraan yang melintas harus hati-hati karena arus yang deras. Banjir juga merusak perkebunan dan persawahan sehingga warga belum dapat menggarap lahannya yang masih tertimbun lumpur dan kayu. Warga berharap pemerintah dapat segera memulihkan dampak bencana ini dengan menormalisasi aliran sungai agar aktivitas warga dapat kembali berjalan normal. Ya, memang ada pendangkalan, tapi kalau volume debit airnya terlampau banyak, memang tidak mencukupi lagi untuk jalannya ke sampai meluap. Kiranya ya sesegera mungkin dapat dibuatkan bendungan, normalisasi sungai ini sehingga kami masyarakat ini bisa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana biasa, yaitu bersawah. Karena selama ini sawah kami yang terdampak ini memang sudah. Ya, banjir susulan di Gayo Lues, Aceh menyebabkan jembatan penghubung antara desa ambruk. Ya, selain itu mobil dinas camat yang berada di atas jembatan ikut hanyut terseret arus. Sebuah mobil dinas milik Camat Pantan Cuaca, Gayo Lues, Aceh, hanyut terbawa arus sungai. Peristiwa ini terjadi pada Kamis sore pukul 16.30 waktu Indonesia Barat di Desa Seneren, Kecamatan Pantan Cuaca, tepatnya di jembatan penghubung Desa Seneren dan Desa Kurnia. Mobil dinas ini diketahui terjebak di atas jembatan sejak banjir bandang dan tanah longsor pertama melanda wilayah Gayo Lues, Aceh pada 26 November 2025 lalu. Derasnya arus air susulan akibat hujan deras menyebabkan struktur jembatan tidak mampu menahan arus hingga akhirnya ambruk dan menyeret mobil ke dalam sungai. Warga yang berada di lokasi kejadian sempat berupaya melakukan penyelamatan agar tidak terseret lebih jauh oleh derasnya arus sungai. Hingga saat ini, mobil masih berada di aliran sungai dengan kondisi terendam.
Dari Kabupaten Gayo Luwes, Aceh, Dosaino Ariga, iNews melaporkan. Bisa warga di Desa Balingkarang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang masih terisolir pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor. Ya, sementara untuk akses transportasi, warga terpaksa menggunakan perahu kecil menerjang arus sungai. Pasca jembatan penghubung Desa Balingkarang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh putus diterjang banjir bandang dan tanah longsor, warga terpaksa menyeberangi sungai untuk mengambil bantuan logistik menggunakan perahu kecil. Untuk sekali penyeberangan, warga harus membayar Rp20.000. Penyeberangan antar desa di pedalaman Kabupaten Aceh Tamiang yang terdampak parah bencana banjir bandang ini hanya bisa dilakukan kala aliran sungai dan debit air normal. Jembatan kan jembatan sudah rusak Pak, jadi kami memakai seperti boot itulah Pak penyeberangannya. Cuma bisa muatnya cuma 2 Pak. Jadi 2, transportasi dari seberang ke seberang ini dan pakai boot aja. Warga terisolasi ini masih merasa khawatir dengan banjir susulan saat hujan deras kembali melanda desa mereka. Dari Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Ya, pasca bencana di Provinsi Aceh, Kementerian Pekerjaan Umum terus mempercepat pemulihan infrastruktur terdampak. Ya, salah satunya jembatan Kurang Betong di Kabupaten Aceh Jaya yang menghubungkan Aceh Jaya dengan Nagan Raya. Kemudian sejumlah alat berat terus bekerja untuk memulihkan akses transportasi yang sempat terputus akibat bencana banjir dan longsor. Penanganan darurat dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum bersama Pemda dan pihak terkait. Agar mobilitas masyarakat dan penyaluran bantuan tetap berjalan, Kementerian Pekerjaan Umum membangun jembatan sementara. Akses jembatan Kurang Betong kini sudah bisa dilalui secara terbatas sambil menunggu perbaikan permanen. Jembatan Kurang Betong merupakan jalur penghubung utama antara Aceh Jaya dan Nagan Raya. Kehadirannya menjadi penting bagi aktivitas warga dan distribusi logistik dan bantuan di wilayah terdampak. Ya, sementara itu Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kunjungannya ke lokasi bencana di Aceh Tamiang pada Kamis pagi. Ya, Presiden meninjau pembangunan hunian sementara yang dibangun Danantara untuk warga terdampak banjir dan longsor. Presiden Prabowo Subianto meninjau struktur dan fasilitas hunian yang dibangun BPI Danantara bernama Rumah Hunian Danantara di Kebun Tanjung Semantoh, Karangbaru, Aceh Tamiang, Aceh, Kamis pagi. Presiden melihat langsung kondisi bangunan serta kelengkapan fasilitas yang disiapkan bagi warga terdampak. Hunian ini dilengkapi berbagai fasilitas pendukung antara lain toilet, kamar mandi, dapur umum, musola, serta taman bermain. Hunian ini juga dilengkapi fasilitas tempat tidur, kipas angin, serta akses wifi gratis untuk menunjang kebutuhan dasar para penghuni. Sebanyak 198 unit telah selesai dibangun pada 1 Januari 2026, disusul total 600 unit yang akan siap huni pada 8 Januari 2026. Danantara menargetkan pembangunan hunian secara keseluruhan mencapai 15.000 unit dalam 3 bulan. Itu ya, saya terima kasih sekali lagi. Saya nanti minta koordinasi yang ketat karena tadi dilaporkan ke saya bahwa kebutuhan rumah seluruh 3 provinsi adalah sekitar 90.000. Nah, ya kan? 3 provinsi yang rusak berat. Apakah yang 15.000 nanti bagian dari 90.000 itu? Itu yang harus dibicarakan. Ya. Usai meninjau pembangunan hunian sementara, Presiden menggelar rapat terbatas dengan 10 Menteri Kabinet Merah Putih, Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, serta Bupati Aceh Tamiang. Pemirsa, di tengah kritik sejumlah kalangan terhadap penanganan bencana Sumatera, Presiden Prabowo mengingatkan jika salah satu tugas pejabat ialah dikritik. Ya, Prabowo pun menghimbau pada para pejabat untuk tidak anti dan selalu siap dikritik.
Saya pernah dengar ada kritik begini, untuk apa menteri datang ke tempat bencana? Hanya datang melihat. Ya, saudara-saudara, serba susah. Menteri tidak datang dibilang tidak peduli. Menteri datang, ya masa menteri ikut macul? Bukan itu. Pejabat datang, pemimpin datang melihat apa kekurangan, apa masalah, apa yang bisa kita bantu, mana yang kita bisa percepat. Kan begitu. Saya datang ketemu gubernur, ya gubernur sampaikan kita butuh ini, kita itu, Pak ada usul ini, ada. Saya tahu langsung. Saya bisa cek. Kan begitu ceritanya. Ya. Jadi ini ada, tapi ya mudah-mudahan saudara, saya percaya dengan bukti. Jadi saya sampaikan ke saudara, para pimpinan, para menteri, para kepala badan, gubernur, semua, salah satu kewajiban seorang pemimpin adalah siap untuk dihujat, siap untuk difitnah, siap untuk tapi tidak boleh kita tidak boleh kita terpengaruh dan tidak boleh kita patah semangat. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengunjungi lokasi banjir bandang terparah di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Aceh. Mendagri menyerahkan bantuan sembako, pakaian, dan kebutuhan lainnya bagi warga terdampak bencana. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meninjau sungai mati di kawasan yang penuh dengan gelondongan kayu di Desa Gedumbak, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Aceh. Banjir Aceh Utara tergolong ekstrim dengan ketinggian air mencapai atap rumah warga. Tak hanya pemukiman yang rusak, jaringan irigasi pertanian pun lumpuh. Menanggapi banyaknya kayu besar yang terbawa arus banjir, Mendagri minta semua pihak tidak berspekulasi. Ia menegaskan penilaian harus didasarkan pada data lapangan yang objektif, mengingat kekuatan arus banjir bandang mampu mencabut pohon-pohon besar sekaligus akarnya. Kita melihat memang situasinya memprihatinkan karena kita lihat saat terjadi, kita lihat sampah-sampah yang masih ada di atap, ya, artinya curahnya hujan sangat tinggi dan kemudian air juga naik cukup tinggi. Tadi ada irigasi, kita lihat juga seluruh irigasi juga airnya pernah juga naik, dan kita lihat juga di belakang kita ada apa ini namanya? Ini namanya sungai mati, tapi sekarang dipenuhi oleh kayu. Mendagri juga menyerahkan bantuan sembako, pakaian, dan kebutuhan lainnya bagi warga terdampak bencana. Dari Aceh Utara, Aceh, Armia Jamil, iNews melaporkan. Pemirsa, Pemprov Jakarta berhasil mengumpulkan donasi hingga 3,1 miliar rupiah di malam pergantian Tahun Baru 2026. Ya, uang tersebut akan didonasikan kepada masyarakat terdampak bencana di Sumatera. Peringatan malam tahun baru di Jakarta digelar tanpa kembang api. Acara diisi dengan penggalangan donasi serta doa bersama sebagai wujud empati terhadap bencana yang terjadi di Sumatera dan sejumlah wilayah lain di Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menghimpun 3,1 miliar dalam rangkaian perayaan malam tahun baru 2026. Uang tersebut akan didonasikan kepada masyarakat terdampak bencana di Sumatera. Saat ini barusan saya mendapatkan report, jadi jam 22.40 terkumpul angka 2.539.559.558. Ini adalah sepenuhnya partisipasi masyarakat publik Jakarta, dan kami untuk itu menyampaikan, mengucapkan terima kasih.
Pramono berharap doa serta bantuan moral, spiritual, dan sosial dari warga Jakarta dapat meringankan beban masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, serta wilayah terdampak lainnya. Ya, sementara itu larangan penggunaan kembang api mewarnai pergantian tahun di sejumlah daerah di Indonesia. Ya, di Jakarta kembang api digantikan drone show, sementara sejumlah daerah menggelar doa bersama. Tak hanya untuk korban bencana, tetapi juga untuk negara Indonesia. Meski tanpa kembang api, perayaan Tahun Baru di Jakarta berlangsung meriah. Pertunjukan drone menghiasi langit Jakarta gantikan kembang api. Ratusan unit drone diterbangkan secara serentak membentuk berbagai pola dan visual atraktif di kawasan Bundaran HI, Jakarta. Tidak hanya di Bundaran HI, pertunjukan drone juga digelar di Ancol. 1000 drone diterbangkan ke atas langit lengkap dengan cahaya LED dan membentuk berbagai pola. Sementara di Tangerang, Banten, acara kembang api digantikan dengan doa bersama untuk korban bencana di Pulau Sumatera. Kegiatan ini digelar di Masjid Raya Al-Azom, Tangerang. Petugas pun terus berjaga di beberapa titik di Tangerang. Mereka memastikan perayaan Tahun Baru berjalan dengan tertib. Dari aspek lalu lintas, dari keramaian, ini cukup kondusif. Ya, kelihatannya di satu titik sudah bagus. Tadi kami juga dilihat itu di comment centernya juga beberapa titik juga sudah dilaksanakan pemantauan monitoring oleh petugas dan gabungan dari kami, dari kepolisian juga dari Tangsel, kelihatan kondusif. Doa bersama juga digelar di Bangka Selatan. Doa lintas agama hingga penggalangan donasi untuk korban bencana Sumatera digelar di alun-alun Simpang 5 Tobolali. Nah, rangkaian juga dilaksanakan oleh kawan-kawan PDI Bangka Selatan dari tanggal 20 kemarin dan malam puncaknya pada malam hari ini. Dan di malam puncaknya pun saya sangat mengapresiasi kemasan yang dibuat oleh teman-teman ini, yaitu kemasannya adalah dengan doa bersama seluruh lintas agama yang ada di Bangka Selatan. Hasil penggalangan donasi akan segera disalurkan melalui Dinas Sosial Bangka Selatan kepada korban bencana. Tim Liputan iNews melaporkan.